Hai, selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Yuk dengerin aku bercerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Truk Sayur. Perkenalkan, namaku Saiful. Aku baru saja lulus SMA. Sehari-hari kerjaanku hanya rebahan, nongkrong gak jelas dengan teman-teman sekampungku, jalan-jalan naik motor, gitu-gitu aja terus. Kenapa tidak kuliah? Karena aku tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Kalau swasta, orang tuaku tidak mampu. Ayahku dan ibuku hanya buruh ladang sayur milik Pak Rohim, tetanggaku. Bekerja, sudah beberapa kali aku melamar, tapi belum juga mendapat panggilan. Pada suatu hari, Pak Rohim menawarkan pekerjaan sebagai kenek truk, atau disebut juga asisten Bapak Supir. Pekerjaannya selain menemani Pak Supir mengantar sayur, juga bertugas mengangkuti sayur-sayur itu dari atas truk ke kios pelanggan. Awalnya aku malu, tapi orang tuaku memaksa. Lumayan, uangnya bisa untuk tambah-tambah biaya kuliah, katanya. Akhirnya dengan berat hati, aku pun mengiyakan. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku disuruh datang jam 7 malam. Setelah sampai, bosku memberitahu apa saja yang harus aku lakukan. Dari nota, pembayaran cash, pembayaran transfer, sampai cara-cara pengangkatan sayurnya. Aku pun diberitahu kalau malam ini aku akan bertugas dengan Pak Sukir. Aku dan Pak Sukir sudah saling kenal karena rata-rata pegawainya Pak Rohim adalah warga sekitar. Tepat jam 8 malam, truk kami berangkat ke kota P. Sambil diiringi musik dangdut dari radio truk, tak terasa kita sudah melewati jalan yang membelah hutan, atau disebut juga alas. Jalan ini bernama AR. Full, nanti kita lewat hutan. Jaga omongan ya, gak usah ngomong macam-macam, kata Pak Sukir kepadaku. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku berkata, emang mau ngomong apa? Bisa melek aja udah bagus. Maklum, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Jam enak-enaknya tidur. Bagi Saiful yang baru pertama kali bekerja, ini pasti sangat berat. Saiful, bangun. Malah tidur aja. Suara Pak Sukir mengagetkanku. Ternyata aku sempat tertidur. Sudah sampai mana, Pak? Tanyaku. Sampai mana gundulmu? Truk ini dari tadi gak mau jalan kencang. Nanjak kok berat banget, kata Pak Sukir. Sambil marah-marah, aku jadi tegang. Pertama kerja sudah dimarahi. Tibalah jalan menurun. Truk yang kami tumpangi melaju amat kencang. Loh Pak, kok kenceng banget, kataku pada Pak Sukir. Pak Sukir pun menjawab, loh kenapa lagi sih ini truk? Padahal muatan sedikit, tapi kok berat banget, katanya sambil berusaha mengerem dengan sekuat tenaga. Padahal Pak Sukir ini sudah puluhan tahun bekerja sebagai supir truk sayur. Sudah biasa juga menjalankan truk ini. Tapi kenapa malam ini kulihat wajahnya begitu tegang dan sedikit kewalahan menangani truk ini. Setelah sampai di jalan lurus, kita berdua pun menghembuskan nafas lega. Tapi tiba-tiba ada suara duar. Aku dan Pak Sukir terkejut. Dengan susah payah Pak Sukir menepikan truknya.
Setelah mengecek kondisi aman dari begal, kita berdua turun untuk mengecek truk. Benar saja, ban kanan depan meletus, seakan tidak kuat menahan beban muatan. Padahal, muatan yang kami bawa tidak sebanyak biasanya seperti yang aku lihat. Katanya penjualan sedang menurun, jadi pesanan pedagang agak berkurang. Karena baru pertama kali bekerja, aku disuruh memperhatikan Pak Sukir yang sedang mengganti ban dengan ban cadangan. Aku pun serius memperhatikannya, sambil menerangi menggunakan lampu flash HP. Setelah selesai, Pak Sukir langsung naik ke atas truk karena kecapean. Aku disuruh untuk membereskan alat-alat yang tadi dipakai untuk mengganti ban. Setelah semua alat aku kembalikan ke tempatnya, aku bersiap-siap naik ke truk. Kujejakkan kaki di pijakan, lalu kudongakkan kepalaku sambil tangan ke atas mencari pegangan. Betapa terkejutnya aku. Kulihat kaki besar sekali. Kaki itu menggantung dari atas truk. Aku pun refleks berteriak. Tapi sosok itu tahu aku berteriak. Dia lalu menjulurkan kepalanya. Semakin jelas kulihat rupa sosok itu. Yang awalnya hanya kakinya, kini jelas seluruh badan. Kepalanya besar dengan rambut keribu awut-awutan. Ada taring menyeringai keluar dari bibirnya. Yang tak bisa kulupa adalah suara tawanya. Seketika lututku lemas, detak jantungku tidak beraturan. Pandanganku menghitam. Saiful, bangun!" ucap Pak Sukir sambil menepuk-nepuk pipiku. Ketika aku berusaha membuka mata, kulihat banyak orang yang mengelilingiku, termasuk Pak Sukir. Ternyata aku sudah sampai di pasar, dan para pedagang di pasar membantuku agar siuman. Ada juga yang menyodorkan teh hangat. "Ini diminum dulu, Nak." Kulihat nenek-nenek duduk di sebelahku sambil menyodorkan teh. Nenek itu memakai pakaian agak usang dengan celemek di depannya, khas seperti pedagang pasar. Pasti dia salah satu pedagang sayur yang menjadi pelanggan bosku. Ku minum seteguk teh itu. Rasa hangat langsung masuk ke tenggorokanku, membuat rasa sakit di kepalaku berkurang. Dia lalu melanjutkan kata-katanya. "Gak apa-apa kok, Nak. Dia gak ganggu kamu. Dia hanya terganggu dengan supirmu." Lalu nenek itu menoleh ke arah Pak Sukir. "Kir, kalau di jalan gak usah marah-marah. Jangan ngomong kasar. Bikin yang gak kelihatan ikut terganggu," kata nenek itu. Pak Sukir menjawab, "Lah aku emosi, Mbah. Yang nemenin malah tidur aja." Jadi selama aku ketiduran, Pak Sukir ngedumel sambil marah-marah. Dan dia memang terbiasa ngomong kasar. Konon katanya kalau lewat jalan itu akan diganggu oleh makhluk bila suka ngomong kasar. Itulah pengalaman pertama dan terakhirku menjadi kenek truk sayur. Semenjak kejadian itu, aku tak mau lagi ikut antar sayur. Wajah makhluk itu masih selalu muncul di kepalaku. Dan alhamdulillahnya sekarang
Aku udah bekerja di tempat lain sebagai pramuniaga supermarket sambil kuliah terbuka. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian, supaya aku lebih semangat buat membacakan cerita yang lain. Bye-bye.